Baik, terima kasih sebelumnya. Saya telah diberi kesempatan oleh prodi untuk berbagi pengalaman dan sedikit pengetahuan dalam menyelesaikan studi. Saya yakin di antara peserta Zoom ini ada teman-teman mahasiswa tahap akhir yang sedang mengalami dilema ya tentang skripsinya. Yang pasti teman-teman jangan asal ikut-ikutan. Keputusan harus tetap rasional ya, bisa menakar kemampuan diri dan juga sesuai dengan minatnya. Sejujurnya saya dari S1 hingga S3 itu memang lebih suka dengan penelitian kuantitatif karena menurut saya penelitian kuantitatif itu eh, lebih ringkas, lebih cepat selesai, dan lebih ekonomis. Setelah dijalankan ternyata penelitian kuantitatif itu sebenarnya mudah. Dan hari ini saya tidak akan memberikan teori tentang metodologi, karena ini teman-teman semua sudah pernah menerimanya ya di semester yang lalu. Jadi hari ini kita akan langsung praktik ya, masuk ke contohnya atau bagaimana implementasi dari metodologi penelitian kuantitatif ini. Karena waktu yang sangat terbatas, fokus pembahasan kita adalah yang pertama bahwa dalam penelitian kuantitatif ini harus ada benang merah yang jelas antara judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, metode, hasil sampai dengan simpulan ini harus ketemu, harus nyambung. Kemudian yang kedua, metode kuantitatif yang umumnya digunakan di Unindra ini, misalnya kuantitatif deskriptif, regresi linear sederhana, regresi linear berganda, regresi data panel, eksploratif, kausal, kausal eksploratif. Dan di antara beberapa yang saya sebutkan tadi, yang sering masuk ke saya ya, proposal mahasiswa itu berkutat di dua pilihan, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Kemudian yang ketiga, untuk bisa menyelesaikan penelitian kuantitatif ini, kita bisa menggunakan alat bantu pengolah data seperti SPSS atau Fuse, jadi tidak perlu bekerja manual ya. Baik, teman-teman kita akan langsung masuk ke eh, bab metodologi penelitian ya. Kalau di proposal itu posisinya ada di bab 3. Metodologi penelitian dalam selingkung Unindra ini terbagi menjadi 6 subbab. Kita akan bahas subbab bagian B sampai dengan F ya. Jadi bagian metode penelitian sampai dengan teknik analisis data. Kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini saya akan memberikan contoh penelitian kausal dengan regresi linear berganda. Saya menggunakan tesis dengan judul Pengaruh Keberhasilan Diri, Toleransi akan Risiko, dan Kebebasan dalam Bekerja terhadap motivasi berwirausaha pada mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan. Dari judul ini, saya menggunakan 4 variabel ya, teman-teman. Jadi 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Untuk rumusan masalahnya, saya merumuskan 4 masalah yang akan diselesaikan. Yang pertama, bagaimana pengaruh dari variabel X1-nya terhadap Y. Yang kedua, variabel X2 terhadap Y. Yang ketiga, variabel X3 terhadap Y. Dan yang keempat, pengaruh variabel X1, X2, X3 secara bersama-sama terhadap Y. Kira-kira kerangka berpikirnya seperti bagan yang telah saya buat. Teman-teman fokus pada arah panah. Di sini ada 4 arah panah. Selaras dengan jumlah rumusan masalah yang akan diselesaikan dan juga selaras dengan rumusan hipotesis. Jadi masalahnya tadi ada 4.
hipotesisnya juga ada 4. Dulu saya diajarkan bahwa ketika merumuskan hipotesis, kita perlu mencantumkan kata diduga, karena memang hipotesis adalah dugaan sementara terhadap rumusan masalah yang telah dibuat. Untuk metode penelitiannya, dalam tesis ini saya menggunakan metode kuantitatif. Jumlah populasinya 120 mahasiswa, ini adalah semua mahasiswa prodi pendidikan ekonomi di STK IPP GRI Bangkalan yang sedang menempuh semester 7 saat itu. Itu di tahun akademik 2011 sampai dengan 2012. Untuk teknik sampling, saya menggunakan sampel jenuh dengan jumlah sampelnya 120 mahasiswa. Kenapa sampel jenuh? Karena menurut saya ini akan menghasilkan hasil penelitian yang lebih representatif dan angka 120 ini tidak terlalu besar, masih terjangkau dan masih cukup waktu untuk, menggali data. Baik, saya akan coba untuk mengingatkan teman-teman kembali bahwa ada beberapa teknik sampling yang bisa kita gunakan ya. Ada simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate, sampling sistematis, kuota, incidental, purposive, jenuh, sampai dengan snowball sampling. Jadi silakan teman-teman memilih teknik sampling sesuai dengan kebutuhan. Demikian juga untuk menentukan ukuran sampel, ada banyak cara, bisa menggunakan tabel Isaac dan Michel, bisa menggunakan nomogram Harry King, bisa menggunakan teori Roscoe, bisa menggunakan metode sensus, atau bisa menggunakan teori dari Sarwoko jika jumlah populasinya tidak terhingga atau tidak diketahui secara pasti. Baik, kita lanjutkan dari penelitian tesis tadi. Untuk metode pengumpulan data dalam penelitian tesis saya menggunakan sumber primer. Adapun metode pengumpulan datanya, saya menggunakan metode kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Nah, nanti teman-teman di bagian ini perlu menjelaskan mengapa dan kebutuhannya apa terhadap metode tersebut. Untuk instrumen penelitiannya, dalam penelitian tesis ini saya menggunakan kuesioner dengan skala pengukuran, yakni skala Likert. Untuk mengingatkan kembali bahwa ada beberapa macam skala sikap yang bisa kita gunakan dalam penelitian administrasi pendidikan dan sosial. Yang pertama, skala Likert. Ini biasanya digunakan untuk penelitian persepsi, ada skor 5 sampai dengan 1, semakin positif, semakin tinggi skornya, dan dalam bentuk checklist ya, pengerjaannya dalam bentuk checklist. Kemudian ada skala Goodman, ini jawabannya lebih tegas, ya atau tidak, benar atau salah, pernah atau tidak pernah. Untuk yang bernilai positif skornya 1, untuk yang negatif skornya 0. Ada juga skala Osgood, misalnya responden diminta untuk memberi penilaian terhadap gaya kepemimpinan dari Kaprodi. Sisi sebelah kiri ini sifatnya positif, sisi sebelah kanan sifatnya negatif, dan skalanya mengikuti pernyataan dari positif menuju negatif. Jadi 5, 4, 3, 2, 1 seperti itu. Ada juga rating scale, misalnya responden diminta untuk memberikan penilaian seberapa baik ruang kuliah di kampus ABC misalnya. Berilah jawaban dengan angka 4 bila tata ruang sangat baik, 3 bila cukup baik, 2 bila kurang baik, 1 bila sangat tidak baik. Nah, mana yang harus dipilih? Sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya tentang instrumen. Bagaimana cara menyusunnya? Untuk mendapatkan instrumen, ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, membuat sendiri. Yang kedua, mencari instrumen yang sudah baku. Yang ketiga, mencari instrumen yang sudah teruji. Ketika memutuskan ingin membuat instrumen sendiri, maka setiap variabel tadi harus dilakukan definisi operasional atau harus dioperasionalisasikan. Dari definisi operasional ini akan melahirkan indikator. Untuk mengukur variabel ini menggunakan indikator apa itu harus jelas. Tentunya indikator berangkat dari teori-teori yang dirujuk. Nah, dari indikator nanti akan lahir butir-butir pernyataan. Butir pernyataan ini nanti akan kita uji di lapangan.
Kalau misalnya mencari instrumen yang sudah baku ini, cukup jarang dilakukan dan agak sulit ditemukan. Yang lebih mudah dibandingkan yang pertama adalah, mencari instrumen yang sudah teruji. Jadi kita tinggal mereplikasi dari instrumen penelitian yang sudah ada, karena ini boleh ya, mereplikasi itu boleh. Teman-teman bisa mereplikasi secara utuh, bisa juga mereplikasi dengan modifikasi. Yang penting harus menyebutkan sumber instrumennya. Dari mana instrumen tersebut teman-teman dapatkan, itu harus disebutkan. Kemudian kita masuk ke teknik analisis data. Dalam penelitian tesis ini, teknik analisis data yang saya lakukan meliputi uji validitas dan reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan saya akhiri dengan uji goodness of fit model regresi, yang meliputi koefisien determinasi, nilai statistik T, dan nilai statistik F. Tahapan yang dilakukan pertama adalah kita melakukan uji validitas terhadap data yang sudah kita dapatkan dari lapangan. Tentunya, pengujian ini akan jauh lebih mudah jika kita menggunakan alat ya, jadi perlu dibantu oleh SPSS. Nanti akan keluar output yang akan menunjukkan bahwa, butir soal 1 valid, 2 valid, misal, ada butir soal yang tidak valid di nomor 3, maka kita harus membuang butir soal ini, sehingga tinggal butir soal yang valid saja, baru kita masuk ke uji selanjutnya, yaitu uji reliabilitas. Ini lebih praktis ya dibandingkan kita melakukan penelitian ulang. Jadi cara seperti ini boleh dilakukan. Tidak perlu meneliti ulang atau menyebarkan kuesioner ulang, cukup menganalisis bagian yang tidak valid dibuang, kemudian disisakan yang valid saja untuk masuk ke proses selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Biasanya akan langsung lolos di uji reliabilitas. Ini juga sama teman-teman, kita pakai alat bantu SPSS. Sudah lolos uji reliabilitas, kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu melakukan uji asumsi klasik. Ini juga pakai SPSS, ada 4 pengujian yang perlu kita lakukan. Mudah-mudahan dalam sekali pengujian datanya langsung bagus, jadi memenuhi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Untuk bisa melakukan uji asumsi klasik ini teman-teman, tinggal mengikuti tutorial aja ya, di internet tuh banyak sekali tutorial, cara pengujian asumsi klasik. Jadi tinggal diikuti saja prosesnya. Baru setelah itu kita masuk ke analisis regresi linear berganda. Ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas mempengaruhi variabel tingkatnya. Ini juga pakai SPSS. Nah, misal di dalam penelitian ini, persamaan regresi linear bergandanya adalah Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3. Nah, nanti di output SPSS, kita sudah secara otomatis akan mendapatkan data nilai A, B1, B2, dan B3. Kita tinggal masukkan ke dalam persamaan regresinya nanti di bab 4. Kemudian yang terakhir dilakukan adalah goodness of fit model regresi. Pertama kita menguji t-test ya atau uji T, kemudian uji F, dan kita akhiri dengan uji koefisien determinasi. Ini prosesnya selangkah biasanya ya. Nanti di output SPSS itu akan muncul dalam satu tabel. Nah, untuk teman-teman yang hanya menggunakan 2 variabel, berarti kan regresinya linear sederhana ya. Nanti prosesnya hanya 2 saja, jadi tidak melakukan uji F. Cukup uji T dan uji koefisien determinasi. Oke, sekarang kita masuk ke contoh penelitian kuantitatif selanjutnya, yaitu penelitian deskriptif. Di sini saya mengambil dari skripsi saya waktu kuliah di IPB. Judul skripsi saya adalah Motivasi Kerja Karyawan PT Telkom Indonesia Tbk Kancatel Bangkalan. Rumusan masalahnya ada 2. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan. Yang kedua, bagaimana upaya yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan.
Selaras dengan rumusan masalah, tujuan penelitiannya juga ada 2. Karena teori motivasi ini banyak sekali dalam penelitian skripsi ini, grand teorinya adalah teori motivasi dari Herzberg, di mana Herzberg ini membagi faktor motivasi ke dalam 2 bagian, yaitu ada faktor ekstrinsik, ada faktor intrinsik. Dan ini saya munculkan di dalam kerangka pemikiran, di mana variabel ekstrinsik yang diteliti ada 5 variabel. Untuk variabel intrinsik ada 3 variabel. Jadi total variabel yang diteliti adalah 8 variabel. Memang motivasi kerja itu sangat mempengaruhi produktivitas, dan produktivitas ini akan berdampak pada peningkatan keuntungan perusahaan. Namun di dalam penelitian skripsi ini saya batasi hanya fokus pada faktor-faktor motivasinya saja. Adapun produktivitas dan keuntungan perusahaan ini tidak masuk ke dalam analisis. Makanya di situ diberi garis putus. Nah, sekarang kita masuk ke metodologi penelitiannya. Untuk penelitian skripsi saya, ini termasuk ke dalam metode penelitian kuantitatif deskriptif. Metode pengumpulan datanya saya menggunakan observasi, kuesioner, dan studi pustaka. Untuk sumber data, saya menggunakan data primer dan data sekunder. Populasinya sejumlah 37 karyawan. Jadi satu gedung PT Telkom Bangkalan itu ada 37 karyawan. Di sini sampelnya 30 karyawan. Teknik samplingnya sampel jenuh. Hal ini karena dari 37 karyawan, 7 karyawan sedang ditugaskan keluar kota saat penelitian berlangsung. Jadi tersisa 30 karyawan dan ini saya ambil semua. Untuk teknik analisis data, saya menggunakan sistem skor dan penghitungan frekuensi, kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel frekuensi disertai dengan penjelasan deskriptif. Sistem skor saya berlakukan pada indikator motivasi dari variabel intrinsik, meliputi tanggung jawab, kerja keras, dan kerjasama. Adapun untuk indikator motivasi dari variabel ekstrinsik, saya menggunakan perhitungan frekuensi. Nah, contoh sistem skor seperti ini. Motivasi kerja berupa tanggung jawab diukur melalui 3 hal, yaitu A, B, dan C. Motivasi terhadap rasa tanggung jawab dikatakan tinggi jika memenuhi A, B, dan C, sedang jika memenuhi 2 saja, dan rendah jika memenuhi hanya 1 dari ketiga hal tersebut. Nah, nanti dari sistem skor ini, ketika disajikan pada bab 4, kira-kira tabulasinya sebagaimana yang tampak pada layar. Berdasarkan penilaian responden, 90% memiliki skor tinggi terhadap motivasi bekerja keras. Demikian juga kerjasama dan indikator motivasi berupa tanggung jawab. Jadi kesimpulannya, karyawan PT Telkom Bangkalan ini memiliki motivasi yang tinggi. Adapun penyajian data hasil perhitungan frekuensi di bab 4 nanti kira-kira seperti tabel 5 ini ya. Tabel 5 ini bercerita tentang penilaian responden menurut kedekatan hubungan antara atasan dengan karyawan di dalam kantor. Sebanyak 93% karyawan merasa hubungannya dekat, 6,67% kurang dekat. Nah, simpulannya sebagaimana yang tampak pada layar, teman-teman bisa membacanya sendiri. Di sini saya akan memberikan contoh kuesioner. Kuesioner juga perlu adab, jadi di bagian awal, lembaran pertama kita perlu memperkenalkan diri, maksud dan tujuan kita apa, termasuk memberikan petunjuk pengisiannya seperti apa. Baru bagian setelahnya adalah isi dari kuesioner itu sendiri, bentuknya bisa seperti yang saya contohkan. Nah, selanjutnya saya akan berikan contoh penelitian kuantitatif kausal, di mana penelitian ini sudah publish di jurnal milik IPB ya.
Di sini saya mengambil penelitian berjudul Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor IKM Agro di Kabupaten Bangkalan. Istilah determinan dipilih untuk mewakili faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja ini, saya mengambil dua variabel, yaitu variabel jumlah unit IKM dan variabel investasi. Jadi saya menggunakan dua variabel bebas dan satu variabel terikat, yaitu penyerapan tenaga kerja. Di sini saya menggunakan metode regresi data panel. Kemudian ada contoh yang lain, yaitu penelitian eksploratif. Penelitian ini juga sudah publish di jurnal milik Unindra ya, jurnal Jabe milik Prodi Ekonomi. Saya mengambil judul Indeks Pembangunan Manusia di Madura, Analisis Tipologi Klasen. Di sini dalam penelitian ini saya ingin tahu klasifikasi daerah di Pulau Madura menurut tipologi klasen itu seperti apa. Nah, untuk mendapatkan klasifikasi daerah tersebut, maka saya menggunakan data rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata indeks pembangunan manusia. Dari data-data ini, kemudian saya masukkan ke dalam tabel kuadran ya. Jadi ada kabupaten yang akan masuk di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 atau daerah relatif tertinggal. Ini juga cukup mudah dilakukan. Teman-teman kalau ada yang tertarik nanti bisa ngobrol di belakang, di lain waktu. Dan yang terakhir, saya akan memberikan contoh penelitian kausal eksploratif. Ini perpaduan dari dua metode yang sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi awalnya saya melakukan metode eksploratif untuk mendapatkan data klasifikasi daerah di Provinsi Jawa Timur berdasarkan tipologi klasen. Setelah mendapatkan data klasifikasinya, baru kemudian saya melakukan regresi linear berganda menggunakan data panel pada tiap-tiap kuadrannya, kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, bagaimana? Apakah teman-teman sudah mendapat pencerahan? Dari sekian banyak contoh yang tadi sudah saya berikan, mudah-mudahan ada satu yang kira-kira bisa teman-teman lanjutkan ya untuk penelitian skripsi atau mungkin tesis, karena saya lihat sepertinya ada teman-teman mahasiswa dari S2 yang juga mengikuti kegiatan Zoom meeting kita hari ini. Simpulannya adalah bahwa ini semua tidak sulit teman-teman, karena kita tidak memproses secara manual gitu. Kita bisa memanfaatkan alat bantu hitung seperti SPSS atau Fuse. Tinggal mau mencari tutorialnya, mau mempelajari, dan coba lakukan sendiri. Jangan minta tolong orang lain. Insya Allah teman-teman pasti bisa. Baik, saya akhiri presentasi saya dengan doa. Semoga teman-teman mahasiswa semuanya diberikan kemudahan dan taufik dari Allah untuk lulus tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator dan saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.